Ya, pemirsa, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja logistik nasional dan salah satunya melalui ekosistem logistik nasional. Dan terbukti, single submission pabean karantina berhasil mengurangi waktu hingga 22,37% dan menghemat biaya sebesar 33,48%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga kini terus berkomitmen dalam meningkatkan kinerja logistik nasional melalui beragam kebijakan yang pro-logistik. Salah satunya melalui implementasi Program Nasional Logistik Ecosystem atau National Logistic Ecosystem atau NLE sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, implementasi NLI menunjukkan dampak positif sebagai single submission pabean karantina yang berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37% dan menghemat biaya 33,48% atau mencapai 191,32 miliar rupiah. Sedangkan perhitungan biaya logistik memperlihatkan biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29% dari PDB untuk periode 2022. Erlangga menambahkan pemerintah juga mendorong kolaborasi berkelanjutan antara stakeholder agar penguatan logistik dan rantai pasok nasional tidak terbatas hanya pada integrasi sistem, namun juga infrastruktur dan sumber daya manusia. Kedepannya sinergi dan kolaborasi yang kuat serta koordinasi yang efektif tersebut diharapkan bisa diterapkan di daerah sehingga bisa berdampak positif dan termasuk dalam program penanganan inflasi. Kemudian evaluasi dari penerapan rencana NLE, contohnya single submission pabean karantina berhasil mengefisiensikan waktu 22,37%, menghemat biaya 33,48% atau sekitar 191,32 miliar rupiah. Saya juga dorong kolaborasi antar stakeholder agar penguatan logistik dan rantai pasok nasional tidak terbatas hanya pada integrasi sistem, tetapi juga infrastrukturnya dan SDM-nya terus dilanjutkan. Sementara itu pemerintah menggeser central gravity menjadi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Kedepan diharapkan utilisasi pelabuhan akan menjadi lebih dari 50% sehingga logistik di wilayah timur juga akan terbangun dan pertumbuhan ekonomi juga akan terbangun. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di setiap daerah akan lebih seimbang dan Indonesia akan memiliki pertumbuhan yang berkualitas. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kelancaran logistik, kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Iman Gandhi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI. Ya, halo, selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi Mas Prasetyo, salam sehat. Salam sehat juga Pak Iman, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan pemerintah menyebutkan salah satu kunci ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah logistik begitu. Dan sejauh mana pengamatan dari teman-teman ALFI ya terkait dengan kinerja logistik di tanah air sejauh ini? Pak Iman silakan. Ya, terima kasih Mas Prasetyo atas waktu dan undangan kepada kami. Jadi bicara logistik selalu menarik ya. Apalagi zaman sekarang disrupsi begitu cepat, perubahan begitu cepat juga. Jadi memang dari kami jelas kami melihat bahwa logistik adalah salah satu kunci ya keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi. Karena di dalam pertumbuhan ekonomi jelas di situ ada pergerakan barang gitu ya. Terkoneksi dengan supply chain, bagaimana industri itu bisa mencapai pengguna akhirnya atau end usernya dari produk dan jasa yang mereka tawarkan. Nah intinya adalah program pemerintah saya lihat sudah begitu baik ya, dan yang dahulu mungkin fokus kepada bagaimana kebijakan, tapi sekarang di era Pak Jokowi ini kita kan membangun juga infrastruktur. Jadi kami lihat bahwa ini sebuah sinergi yang baik antara pembangunan fisik dan pembangunan sistem. Karena dahulu mungkin tidak berjalan seiring, tapi saya lihat berjalan dengan sinergi ya. Mungkin itu sebagai pembuka Mas Prasetyo. Baik, tadi sudah disampaikan pemerintah menyatakan bahwa kelancaran logistik ini menjadi salah satu kunci ya keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena kita tahu demografi, geografi Indonesia yang antar pulau ini kan tentu sangat tergantung dengan bagaimana
logistik ini berperan aktif begitu dan ada sinergi keterkaitan yang cukup erat. Bagaimana Anda melihat bahwa benarkah emang logistik ini menjadi salah satu kunci dari geliat aktivitas ekonomi di tanah air? Ya, pemerintah jelas sekarang mempunyai program bagaimana menuju Indonesia Emas ya. Ya. Di tahun 2045, di mana program pemerintah mencanangkan bahwa hilirisasi industri itu menjadi sangat kritikal untuk pertumbuhan dan positioning Indonesia di masa yang akan datang. Jadi jelas dengan ada program pemerintah dengan hilirisasi ini adalah bagaimana sebetulnya memastikan bahwa pergerakan barang tadi yang tadinya hanya mengekspor bahan baku sekarang diberikan nilai tambah dengan memproduksi di dalam negeri. Jelas kebijakan pemerintah ini memerlukan sebuah sistem dan mekanisme kerja yang logistik yang baik. Terbayang kalau seandainya hilirisasi itu katakan bahan bakunya ada di Indonesia Timur, katakanlah terus kemudian pabriknya atau katakan untuk nikel dan lainnya smelternya ada di Jawa, bagaimana logistik itu berperan penting. Kebijakan dan juga infrastruktur harus betul-betul mendukung tentang bagaimana hilirisasi industri ini. Kemudian yang paling penting sebetulnya pertumbuhan ekonomi, kalau kami lihat kan pemerintah sekarang pertumbuhan ekonomi baik ya, investasi juga baik, di mana Indonesia punya bonus demografi, kita nggak begitu terpengaruh dengan international situation ya, geopolitik, karena kita punya local domestic spending yang cukup besar gitu. Nah, artinya ini 3 faktor pertumbuhan ekonomi ini menjadi penentu ke depan bagaimana kita bisa mensiasati supaya apa? Pertumbuhan ekonomi ini tidak terhalangi, terkendala dengan logistik. Karena sebagaimanapun bagusnya program, seberapa besar pun pertumbuhan, saya yakin pertumbuhan itu tidak akan bisa terjadi kalau memang distribusi barang dan logistiknya tidak lancar. Nah, jadi kalau kita bicara pentingnya, jelas menjadi sangat penting. Karena kita ketahui sekarang bahwa pemerintah sedang menggeser nih, sentralisasi yang tadinya Jawa tadi sampaikan menjadi ke Indonesia Timur. Nah kita tahu ya, saya pikir dibahas kemarin oleh Pak Menko juga bahwa malah di Bappenas menyatakan bahwa Indonesia Timur itu harganya bisa lebih mahal karena ongkos logistiknya yang terlalu tinggi. Gitu. Nah ini tentunya peran logistik menjadi penting nih di dalam bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi yang sedang baik ini, jangan sampai menjadi remnya pertumbuhan ekonominya logistik gitu. Itu dia. Jadi kontraproduktif khawatirnya begitu ya Pak Iman ya? Betul. Oke. Pertumbuhannya begitu baik, kita mau akselerasi dorong terus, tapi kalau misalnya kebijakan dan infrastruktur di bidang logistik ini tidak memadai, maka itu akan menjadi kontraproduktif. Betul. Nah, lantas apa kabar dengan implementasi program Nasional Logistik Ekosistem sendiri NLE? Apakah memang ini sudah sesuai harapan juga nih dari teman-teman pelaku usaha logistik dan forwarder? Ya, tadi Pak Menko menyampaikan bahwa NLE adalah sebuah program sudah dibesut oleh Kementerian Keuangan, khususnya sebagai leader daripada pilot project ini. Kami melihat bahwa platform atau desainnya baik, karena memang sudah waktunya Indonesia ini, ya, seperti kita tahu, bagaimana dahulu itu ego sektoral masing-masing lembaga kementerian begitu kental, perlu sebuah platform seperti NLE yang bisa mensinergikan seamless gitu ya, tanpa interaksi dengan orang, dan berjalan 24 jam dalam 7 hari dalam seminggu. Nah ini platform dan desainnya sudah baik. Cuman memang implementasinya ini masih perlu perjalanan, karena memang bayangkan sebuah ekosistem tradisional yang berjalan lebih dari, sekarang sudah 70 tahun lebih ya, mungkin 40 tahun lah semenjak kita membangun gitu ya. Ini mau dirubah gitu, dan ini baru berjalan kurang lebih 3-4 tahun. Saya pikir masih perlu lagi improvement, karena kami masih melihat platform-platform pendukung yang terkoneksi dengan yang lain ini masih punya kekurangan-kekurangan, baik dari infrastruktur maupun juga dari desain daripada aplikasi itu sendiri. Ya, kita dengar mungkin teman-teman di Alpi juga pernah mengeluhkan mengenai seringnya platform aplikasi yang terhubung dengan LA ini mengalami down sehingga menyebabkan kerugian gitu ya. Nah ini yang saya pikir pemerintah perlu menambah lagi porsi kolaborasi dan mendengar lebih banyak dari praktisi industri, bagaimana sebenarnya ini bisa diperbaiki gitu. Tapi Anda di luar negeri udah bagus banget. Itu dia, Anda katakan dari sisi desain platformnya sudah tapi implementasinya masih butuh waktu. Dan
Butuh waktu berapa lama lagi untuk bisa melakukan tadi perbaikan-perbaikan dari sistem, kemudian kesiapan dari infrastrukturnya sehingga NLE ini benar-benar menjadi salah satu kunci juga nih bahwa penerapan bagian dari logistik nasional bisa saling terintegrasi, kemudian tadi tidak melibatkan banyak orang ataupun pintu di sana. Ya, saya pikir kalau ditanya seberapa cepat, Hmm, ini adalah dijawab dengan pertanyaan, Mas Prasetyo. hmm, Seberapa jauh sebetulnya willingness dari semua stakeholder hmm. menjadikan ini sebagai nasional program gitu. Oh, oke, oke. Karena saya pikir gini, kalau pemerintah punya konsep bagus, tapi Ya, kalau misalkan industri melihat bahwa oh ini hmm, tidak memberikan apa namanya kontribusi yang positif nih ya, kepada industri karena ada proses tambahan atau ada bicara mengenai data interchange yang hmm, mungkin mereka merasa bahwa ini adalah intellectual property mereka. oke. Nah ini PR-PR yang saya pikir mesti diselesaikan bahkan Hmm. sebelum kita roll out atau naik ke langkah yang berikutnya dalam implementasi NLA ini. Oh, berarti bisa dikatakan apakah ekosistemnya belum terbangun optimal, Pak Iman sejauh ini? Ya, saya pikir NLA ini sebuah platform yang baik, Mhm. tapi untuk menjadikan ini sebagai single platform Ya, untuk semua stakeholder logistik di Indonesia yang melibatkan banyak sekali lembaga, kementerian dan juga sektor swasta. ya, ya. Saya pikir ini masih perlu banyak perbaikan ya, karena Hmm, bayangkan saya merasa bahwa itu tadi setelah 40 tahun kita semi manual, ego sektoral, ini mau dibangun dalam satu platform, ini tidak mudah. Tapi kami confident gitu ya dengan mudah-mudahan nih, ini karena 2024 udah ganti nih pemerintahan gitu. Mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang itu menganggap ini sebagai program yang berkesinambungan. Jadi hmm, jangan sampai ini udah setengah jalan, betul. belum Ya, sempurna ya. sudah diganti lagi. Ya Hmm. ujungnya kita nggak kemana-mana gitu ya, di situ terus kita membangun platform ini. Oke, nah lantas improvement seperti apa yang dibutuhkan dan juga rekomendasi apa yang mungkin teman-teman dari Alfi sudah sampaikan? Mengingat tadi kan ini masih ada stakeholder juga yang terlibat. Kemudian apakah semuanya menjadi satu visi dan misi menjadikan ini bagian dari solusi logistik di Indonesia? Ya, kami secara terus-menerus menyampaikan kepada pemerintah bagaimana sebetulnya sebuah platform ini bisa betul-betul Hmm, memberikan dampak yang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi bangsa ini. oke. Karena kami memang bagian juga dari asosiasi di tingkat internasional, baik di ASEAN maupun juga di tingkat global, di mana kami banyak melakukan benchmarking Hmm, dengan negara-negara yang sudah mengimplementasikan ini, oke. gitu ya. Ya, ya. Jadi kami punya benchmark gitu, dan Hmm, kami juga mempelajari lesson learn-nya mereka gitu. hmm, Nah, artinya apa? Menurut saya zaman sekarang ini tidak perlu kita menemukan sesuatu yang baru, tapi kita nggak perlu reinvent the wheel, tapi bagaimana yang sudah ada hmm, kita bisa jadikan sebagai dasar untuk membangun sesuatu yang tidak baru, tapi melakukan improvement langsung yang sudah ada di pasaran gitu. oke. Itu sudah kami sampaikan, baik secara formal maupun informal dalam beberapa forum. Ya, Poinnya adalah ini perlu apa ya? Yang paling penting adalah setelah PR-nya ini harus berjalan simultan antara bagaimana membangun interkonektivitas di dalam negeri, tapi jangan lupa kita kan menuju masyarakat global nih. hmm. Bagaimana interkonektivitas ini juga berlaku dengan global gitu, dengan Ah, ASEAN, oke, dengan oke. ASEAN Economic Ya, Community ya, dan ya. internasional. Nah, langkah apa yang perlu dilakukan begitu oleh pemerintah sehingga konektivitasnya tidak hanya internal saja kita sudah terkoneksi tapi sampai dengan ke luar negeri. Mengingat Anda tadi ada beberapa benchmark. Lantas seperti apa juga posisi Indonesia? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Iman. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data terkait dengan Logistik Performance Index Indonesia. Ya, data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat posisi sejumlah negara begitu ya, di mana Singapura nilainya 4,3 poin peringkat pertama. Kemudian Malaysia 26 peringkatnya. Sementara dari sisi nilai kita cermati posisi Indonesia sendiri berada di posisi 6, 3 poin begitu ya. Atau kalau secara keseluruhan dari Logistik Performance Index-nya berada di posisi 61 ya. Itu dia untuk beberapa negara ini kita lihat dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos dan juga Kamboja. Selanjutnya peringkat terendah dari komponen LPI Indonesia atau Logistic Performance Index-nya sendiri ada tracking dan tracing, kemudian Logistic Competence and Quality. Ini ada beberapa poin yang masih menjadi PR ya di Indonesia. Lantas target
pemerintah untuk menurunkan biaya logistik di tahun 2045 itu sekitar 9% dari produk domestik bruto. Ini langkah-langkahnya adalah peningkatan utilitas penggunaan layanan single submission pada National Logistic Ecosystem. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Iman Gandhi, Waketum DPP Alfi. Baik, Pak Iman, kita akan lanjutkan kembali dari Logistik Performance Index Indonesia. Posisi Indonesia berada di 61. Kemudian beberapa PR yang harus dituntaskan begitu ya. Ada tracing, tracking, logistik competence dan juga quality. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Apakah ini memang masih menjadi PR bersama atau sebenarnya sudah membaik? Ya. Saya izin mengomentari sedikit mengenai LPI ya, Ya. Mas Prasetyo. Jadi LPI itu sebetulnya persepsi, gitu ya. Jadi satu itu, kedua kalau kita bicara research and survey yang menghasilkan sebuah ranking gitu ya, Oke. itu biasanya memastikan bahwa responden atau source-nya itu valid. Nah, kalau menurut saya karena kami biasa diajak berdiskusi dengan World Bank sebagai orang yang badan yang mengeluarkan LPI ini. Jadi kalau kami berpendapat terkait dengan posisi kita sekarang yang turun dari 2 tahun sebelumnya, jadi pertama ini adalah persepsi dan menurut kami itu datanya kurang valid dan maka kami sangat mendukung dari Pak Menko Maritim dan Investasi ya bahwa kenapa harus begitu dan kita harus cari tahu sebetulnya bagaimana metode pengukuran sebuah ranking. Nah, kami mempertanyakan hal itu ya karena kami tahu bagaimana mereka melakukan itu. Jadi kalau menurut kami sih Alpi bersikap seperti ini mengenai LPI. LPI suatu ukuran betul. Tapi apakah LPI itu menjadi patokan? Menurut saya itu agak kurang tepat. Kalau sekali kita lihat di rankingnya nih ya, kita mau dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Malaysia, jelas sangat jauh berbeda gitu. Dan saya yakin betul orang Singapura juga nggak akan bisa menyelesaikan masalah logistik Indonesia dengan mudah. Jadi memang beda-beda ya. Jadi menurut saya ini boleh kita jadikan sebagai sebuah review, tapi tidak menjadi segala-galanya. Nah, bicara mengenai kriteria yang diukur memang betul ada 6. Itu satu kriteria yang boleh diukur, tapi bagaimana mendapatkan data mengenerate menjadi sebuah data sehingga rankingnya 61, nah itu yang perlu kita pertanyakan. Oke. Kalau bicara mengenai logistik, tadi target pemerintah kan 9%. Kalau kami melihatnya suatu yang possible, malah kami dari tahun 2020 ya, kami sudah memperkirakan bahwa sebetulnya waktu itu biaya logistik sudah tidak lagi 24%. Cuman memang belum ada data yang bisa dianggap valid jadikan sebagai acuan. Baru BPS nih 2022 mengeluarkan angka kan yang kemarin disampaikan di Bappenas sudah 14% ya. Nah ini kami confident bahwa ini turun biayanya dan challenge-nya masih tetap bagaimana sebetulnya biaya logistik itu mencapai tadi daerah-daerah yang memang ketersediaan infrastruktur dan juga ketersediaan layanan sangat terbatas, Indonesia Timur khususnya. Itu masih menjadi driver sebetulnya kenapa biaya logistik Indonesia tinggi. Itu mungkin komentar mengenai LPI. Baik, nah lantas bagaimana rekomendasi yang perlu dilakukan juga nih? Mengingat pemerintah kan juga kita tahu fokus tadi sudah mencoba digeser tidak hanya Jawa sentris lah, kemudian masuk ke dalam Indonesia Timur. Sementara kan infrastrukturnya juga butuh waktu untuk disiapkan begitu. Atau Anda melihat menjadi salah satu solusi kan dengan memanfaatkan digitalisasi begitu untuk bisa menggerakkan lebih jauh lagi nih aktivitas logistik di Indonesia ini Pak Iman? Ya, bicara logistik itu kan bagian dari rantai pasok atau supply chain. Teori dasarnya kalau di supply chain itu, sebuah produksi itu mendekati sumber bahan baku atau dia mendekati end user. Dua itu aja. Itu untuk mengurangi biaya, supaya harga yang diterima oleh end user itu menjadi kompetitif. Betul. Nah sekarang udah jelas tadi kita sampaikan bahwa Java sentrik, populasi memang di Jawa, dan juga industri juga di Jawa. Tapi jangan salah, 60% industri Jawa itu ternyata kalah dengan biaya logistik dan konsumsi yang lebih sedikit di Indonesia Timur gitu. Nah, jadi sekarang ini yang infrastruktur logistik sudah dibangun. Tapi jangan lupa rantai pasoknya juga harus dibangun. Jadi kalau sekarang nih pemerintah dengan mengadakan tol laut, membuat pelabuhan-pelabuhan baru yang lebih modern, yang paling penting mesti dipikirin adalah volumenya gitu. Karena ketika kapal dari Jawa membawa barang ke timur,
Nah dari timur ke Jawa tuh ada barang nggak? Gitu. Betul, betul. Iya, iya. Nah jadi ini yang saya pikir masih menjadi PR kita bersama, khususnya pemerintah. Hmm, Bagaimana menyeimbangkan rantai pasok itu supaya tidak perlu production-nya di Jawa, dibawanya ke timur gitu. hmm. Itu banyak kok. Kita lihat contoh begini. Mie instan lah ya. Mie instan itu adalah sebuah produk yang umum. Ya. Dan ternyata pabrik mie instan itu ngebangunnya nggak lama. Boleh ditanya ke pabrik mie instan terbesar di Indonesia. Ngebangun pabrik mie instan, mereka bangun di Afrika, di Timur Tengah, itu nggak lama bangunnya. Tapi kenapa dia harus bangun di yang terdekat ada di Makassar? Gitu lah, pada kali Makassar. Bisa aja dia bangun di daerah yang lebih timur lagi untuk Oke. mendekati itu. Nah, perannya pemerintah adalah bagaimana memberikan stimulasi, memberikan insentif supaya apa? Industri Iya. mau gitu pindah ke sana. Betul, Gitu ya. betul. Kalau logistik infrastruktur saya pikir Mas Prasetyo udah bagus, pelabuhan udah banyak, bandara udah banyak, gitu ya. Nah, Tinggal tinggal sekarang apanya nih? sebetulnya adalah volumenya, Hmm. gitu ya. Jadi volume ini makanya kalau bicara logistik dan rantai pasok, bicaranya nggak Kementerian Perhubungan aja nih. Ada perindustrian, ada perdagangan, gitu ya. Ada dan lain-lain. Nah ini yang saya pikir kita Alpi melihat bahwa ini yang perlu kita ini adalah bagaimana menciptakan trennya. Karena kalau di logistik itu ada kan ship follow the trade. Gitu. Jadi kapal tuh ngikutin trennya. Kapal kalau ada tradingnya, ada transaksi volumenya, pasti dia akan ke sana. Nah Oke. sekarang masih belum balance itu. Gitu. Hmm. Jadi cost dari Indonesia Timur Iya, iya, iya. kekosongan itu masih di cover oleh yang Oke. outbound-nya. Nah, kalau jenis dari produk-produk sendiri apa yang mungkin dibangun di Indonesia Timur? Mengingat kan sebenarnya arus investasi dari global di luar negeri begitu pemerintah sudah mengarahkan kebanyakan ke Indonesia Timur nih. Apakah memang masih belum cukup? Ya. Perlu ada komoditas ataupun produk-produk lainnya begitu yang bisa menyuplai tadi bahwa tidak berangkat penuh kemudian pulang kosong begitu? Nah sekarang kan memang sudah ada nih pergerakan ya di tahap awal, Ya. tahap awal. Tapi kedepannya perlu dipahami juga bahwa katakan bangun pertambangan di timur, smelternya di barat di Jawa misalnya. Oke. Memang dia dibawa ke Jawa bahan bakunya ya, ore-nya dibawa ke Jawa. Tapi ingat itu adalah moda transport yang berbeda yang dipakai untuk barang konsumsi. Barang konsumsi pakai kontainer dia ngangkutnya pakai tongkang atau pakai Iya, iya. curah. Jadi intinya adalah di sektor mining misalnya di pertambangan mungkin ini sudah mengacu kepada bagaimana balancing the trade. Tapi di sektor konsumsi ini masih belum. Jadi bagaimana ini perlu kita pikirin sama-sama. Karena jangan salah nih e-commerce itu memang bisa kemana aja. Tapi Betul. kita tahu e-commerce itu biaya logistiknya mahal sekali loh. Bisa 30-40% dari transaksi barang. Nah ini bagaimana sebetulnya kita bisa mensiasati supaya apa? Tidak jauh dari Indonesia barat ke timur. Gitu. Baik, tapi Anda tetap optimis bahwa memang ini logistik, kemudian bagaimana integrasi, kemudian continuity dari semua sektor infrastruktur, lembaga terkait begitu masuk dalam NLE ini bisa mendukung laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, Pak Iman? Ya, kami sangat yakin, malah kami sangat percaya bahwa logistik adalah industri terakhir yang mati setelah tidak ada lagi pergerakan barang. Jadi intinya adalah kita adalah betul menjadi salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi dan tentunya kita memerlukan kontribusi stakeholder lain untuk bagaimana mewujudkan yang namanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan sustainable. Dan kami melihat sekarang ini langkahnya atau roadmap-nya sudah betul dan kami berharap sebetulnya dari Alpi berharap bahwa ke depan ini berjalan kesinambungan, sustainable, jangan sampai nanti berganti lagi, membentuk lagi baru. Betul. Jadi kita Iya. masih membangun, bukan mengisi, kita masih membangun terus gitu. Jadi kami berharap bahwa ke depan ini sesuatu yang sustainable dan berkesinambungan. Yes, Demikian Mas Prasetyo. Memang kuncinya selain bahwa logistik menjadi salah satu keberhasilan pertumbuhan ekonomi, tapi logistiknya pun juga butuh keberlanjutan begitu ya Pak Iman ya. Jangan sampai nanti ada ganti pemimpinan, kemudian ganti lagi kebijakannya di sektor logistik. Baik, Pak Iman terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada Sama-sama, Mas pemirsa Satrio. pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Iman. Terima kasih, selamat sehat. Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.